Tim evakuasi gabungan masih terus berupaya melakukan pencarian dan evakuasi korban usai bencana gempa dan tsunami Palu dan Donggala. Kita akan ada informasi dari Palu dengan bergabung bersama Prilia Carvalho dan Yanuar Ramasya. Ini dari kawasan Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah. Prilia, setelah diperpanjang tenggat waktu untuk proses pencarian ini, bagaimana hasil pencarian korban di kawasan Balaroa siang ini? Ya Carlos, saya tidak terlalu mendengar jelas suara Anda, namun saya akan mencoba menjelaskan. Hari ini, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2018, ini diperpanjang proses pencarian korban di beberapa wilayah di kota Palu, Sulawesi Tengah terkait dengan gempa dan juga tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala. Ketiga wilayah tersebut adalah Perumnas Balaroa, Petobo, dan juga Jono Oge. Dan memang hari ini kami memantau proses pencarian masih terus dilakukan. Sejumlah relawan dibantu dengan pihak dari TNI serta Basarnas masih terus mencari korban, terutama saat ini sudah berada di Perumnas Balaroa. Proses pun evakuasi masih terus dilakukan dengan dibantu sejumlah alat berat yang disiagakan di sini. Ada 10 unit alat berat dan memang proses tersebut diperpanjang dikarenakan banyak masyarakat yang masih ingin meminta agar keluarga mereka ditemukan akibat tertimbun dari likuifaksi yang terjadi di Perumnas Balaroa ini. Kami melihat bahwa alasan pemerintah untuk segera memberhentikan proses evakuasi dikarenakan ada beberapa hal. Ini adalah jenazah yang sudah lama tertimbun di dalam tanah, ini sudah bercampur dengan lumpur, dan juga jika ada ditemukan ini pun berpotensi menimbulkan penyakit. Alasan yang kedua, proses evakuasi ini diperpanjang hingga sore nanti adalah medan yang cukup berat. Ini kami memantau memang di Perumnas Balaroa sendiri kondisi tanah masih cukup labil dan juga tidak kuat menahan beban di atasnya. Ini terlalu berat. Diketahui bahwa 1 unit alat berat pun ikut terhisap ke dalam tanah dikarenakan daya tanah yang berada di Perumnas Balaroa ini. Dan memang tercatat di Perumnas Balaroa ini sejumlah lebih dari 1.470 bangunan rusak, dan areal yang terdampak di Perumnas Balaroa ini adalah 47. Ada di sejumlah wilayah lainnya yang masih terus dilakukan pencarian korban. Ini adalah Jono Oge, dan jumlah bangunan yang rusak tercatat 366 unit dan luas areal yang terdampak adalah 202 hektar. Di sekitar Perumnas Balaroa ini memang tidak jauh terdapat posko pengungsian di mana warga Perumnas Balaroa yang rumahnya terdampak dari proses likuifaksi ini memang banyak sekali yang masih tetap bertahan di posko pengungsian, dan memang masih ada beberapa dari mereka kembali ke Perumnas Balaroa untuk melihat bagaimana kondisi rumah mereka dan juga apakah masih ada harta benda yang bisa diselamatkan. Dan saat ini ataupun hari ini, Carlos dan juga pemirsa, akan ada kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala bersama dengan Sekjen PBB didampingi oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Kami melihat memang dari beberapa jam yang lalu Pas Pampres sudah mensterilkan wilayah di Perumnas Balaroa ini, sudah memasang garis polis lain tidak dilarang melintas, sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki kepentingan ini tidak boleh melewati areal ini walaupun untuk berfoto-foto begitu, dikarenakan memang untuk alasan keselamatan karena tanahnya pun ini karena kondisi tanah pun masih labil. Dan memang di Perumnas Balaroa ini selain akan ada kunjungan, namun juga sejumlah relawan datang dan mencoba untuk berbincang kepada para warga yang memang berada di posko pengungsian yang tidak jauh berada di Perumnas Balaroa. Carlos. Prilia, apakah kemudian ada informasi tadi sudah sempat disampaikan kondisi dari para pengungsi di sana? Hampir 2 pekan begitu, kemudian informasi dari sana cuaca sangat terik dan juga lingkungan masih belum bersih. Bagaimana kemudian para pengungsi menghadapi kehidupan mereka? Dari pantauan kami, kegiatan yang ada di posko pengungsian ini, terutama di posko pengungsian yang berada tidak jauh dari Perumnas Balaroa, memang banyak sekali kegiatan yang dilakukan di sini. Ada kegiatan untuk trauma healing khusus bagi anak-anak, namun ada juga pemeriksaan kesehatan untuk
para pengungsi yang terdampak gempa dan juga tsunami dan juga tertimpa reruntuhan akibat likuifaksi yang terjadi. Dan memang pagi tadi kami memantau masih ada masyarakat ataupun pengungsi yang datang ke posko kesehatan untuk memeriksakan kesehatan mereka, dan masih ada juga beberapa balita yang diperiksa dikarenakan terkena debu dan juga cuaca yang tidak menentu yang ada di sekitar kota Palu. Dan memang sejumlah obatan masih terus disiagakan, relawan dan juga beberapa bantuan internasional pun ada disiagakan di sekitar Perumnas Balaroa untuk menjamin kesehatan pengungsi dan juga anak-anak. Kegiatan pun banyak dilakukan. Kami juga melihat ada dapur umum yang sedia setiap saat untuk memberikan pasokan makanan yang baik bagi para pengungsi. Dan memang bantuan yang datang pun ini 24 jam terus berdatangan, baik itu logistik makanan dan juga bantuan berupa obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan dari para pengungsi. Carlos. Baik, terima kasih Prilia Carvalho atas informasi dari Palu.